Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini memang masalah penting yang akan membutuhkan diskusi ekstensif antara anggota panel tetua. Bayangan ungu ini tahu sedikit, Anda bisa menginterogasinya lebih dalam. Tuan Jin Yue, cendekiawan parubaya itu mengangguk sebelum melemparkan mangkuk batu giok ke udara. Terima kasih, penguasa suci. Sayang sekali orang-orang yang dikerahkan ke wilayah ras yang berbeda kemungkinan besar semuanya sudah jatuh. Biksu tua itu menangkap mangkuk batu giok dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mereka adalah pengorbanan yang diperlukan untuk mencegah musuh mengetahui apa yang kita lakukan. Suku bayangan kemungkinan besar akan menyerang mereka di sepanjang jalan, dan kita hanya bisa berharap mereka cukup beruntung untuk melarikan diri hidup-hidup. Namun, apakah yang Anda katakan sebelumnya benar, Tuan Jin Yue? Benarkah para kultivator yang naik di abad yang lalu dapat memiliki pedang tebasan roh surgawi yang mendalam itu? Tanya penguasa suci Yuan Surgawi. Tentu saja tidak, aku hanya berbohong saat itu karena aku tidak ingin membuang waktu lagi. Begitu artefak surgawi yang mendalam terbentuk di satu dunia, itu dapat dibawa ke dunia lain sebelum pencapaian kehendak hidup. Namun, jika harta ini diambil dari dunia asalnya sebelum mencapai kehendak hidup, ia akan kehilangan kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Artefak surgawi yang mendalam tanpa kehendak hidup tidak terlalu berguna, dan tidak mungkin akan muncul di Chaotic Myriad Spirit Roll. Biksu tua itu menjawab dengan senyum tipis. Begitu. Namun, aku pernah mendengar bahwa gurun ini tampaknya menjadi tempat percobaan bagi kedua suku. Ye Ying tiba-tiba menyela. Begitu. Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar ahli terkemuka dalam harta surgawi yang mendalam, Tuan Jin Yue. Cendekiawan parubaya itu tersenyum tipis, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia benar-benar mempercayai biksu tua itu atau tidak. Han Li tidak menyadari begitu banyak perubahan akan terjadi pada misi yang dia jalani. Saat ini, dia dan 4 orang lainnya sedang mengitari awan putih, terlibat dalam pembunuhan yang kejam terhadap burung aneh dan binatang purba di sana. Burung aneh ini berukuran sekitar 10 kaki dan memiliki 4 sayap. Tubuh mereka seperti tubuh kelelawar yang diperbesar, namun memiliki kepala kambing gunung. Sepasang tanduk melengkung ke belakang, dan ketika membuka mulut, taring tajam cukup menakutkan untuk dilihat. Ada beberapa ratus burung seperti ini di daerah sekitarnya, dan saat mengepakkan sayapnya, hembusan angin kelabu akan tersapu. Mereka juga bisa meledakkan busur petir yang setebal mangkuk besar dari mulut, dan kekuatan individu tidak kalah dengan rata-rata kultivator formasi inti. Selain itu, semua burung ini memiliki sepasang cakar logam hitam, jadi mereka berbahaya bahkan dalam pertarungan jarak dekat. Jika seorang kultivator transformasi dewa normal bertemu dengan kawanan besar burung aneh ini, mereka mungkin akan menghindarinya. Namun, di kelompok Han Li, ada keturunan garis langsung dari keluarga roh sejati, kultivator setan tahap metamorfosis dari 7 subspesies setan utama, serta orang aneh mutlak di Han Li. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah melindungi spirit Cloud Ark sambil melakukan pembantaian sepihak terhadap burung-burung ganas ini. Pria muda dengan tahi lalat merah itu membuat segel tangan, memanipulasi 2 garis cahaya putih yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Bentuk sebenarnya sejenis senjata tajam yang jahat karena mereka mampu menembus angin, petir, dan burung. Sementara itu, wanita muda berbaju hitam itu berada di dalam bola api hitam yang ganas. Dia tampaknya tidak melepaskan kemampuan apapun dan hanya melayang dengan di udara, tetapi semua angin dan kilat yang menyambarnya menghilang tanpa bisa memberikan satu goresan pun padanya. Burung manapun yang berani menyerangnya juga langsung menjadi abu setelah bersentuhan bahkan dengan segumpal kecil api hitam itu. Meskipun burung-burung ini sangat ganas,
tidak ada yang berani mendekati rombongan Han Li setelah puluhan saudara mereka dihancurkan secara berurutan. Sebaliknya, pemuda dengan alis putih itu bertarung dengan gaya uniknya sendiri. Dia tidak mengandalkan harta apapun, sebaliknya memilih untuk terjun lebih dulu ke dalam kawanan burung aneh. Sepasang sayap hitam berkilau muncul di punggungnya dan lengannya juga menjadi sangat tebal dan besar, telah berubah menjadi bentuk semi-iblis. Saat tubuhnya melintas di udara, orang hanya bisa melihat bayangan setengah burung setengah manusia menabrak kerumunan burung. Semua burung yang cukup malang untuk berdiri di jalannya terbelah menjadi beberapa bagian, mengirimkan hujan darah yang jatuh dari langit. Adapun Han Li, penampilannya adalah yang paling biasa dari semuanya. Dia hanya melepaskan semua pedang awan bambu, mengubahnya menjadi 72 garis cahaya keemasan yang berputar di sekitar tubuhnya. Tidak hanya berhasil menangkal semua serangan yang datang, mereka juga membunuh setiap burung yang berani mendekatinya. Namun, orang yang tampaknya paling santai dan riang di antara kelompok mereka adalah wanita muda berjubah putih bernama Ye Ying. Dia memegang kecapi giok hijau di pangkuannya, dan jari-jarinya yang ramping meluncur di atas senarnya, mengirimkan lingkaran cahaya kuning yang memancar melalui udara di sekelilingnya. Setiap burung yang mendekat yang terkena lingkaran cahaya ini akan sepenuhnya terbungkus dalam lapisan zat putih keabu-abuan yang aneh. Membuat tidak bisa bergerak dan jatuh dari langit sebelum hancur berkeping-keping. Kecapi ini memiliki kemampuan yang sangat langka untuk mengubah musuh menjadi batu. Meskipun tidak satu pun dari kelimanya yang melepaskan kemampuan atau harta yang paling kuat, mereka masih mampu menyelesaikan kawanan burung aneh ini dalam waktu 5 menit. Mereka kemudian menarik kemampuan dan menghilang ke dalam awan raksasa yang dibentuk oleh Bahtera Roh sebelum mendarat di haluan Bahtera. Aku ingin tahu seperti apa burung-burung ini, aku cukup terkejut bahwa mereka dapat melihat melalui penyamaran Bahteraku, desah Long Dong. Aku juga belum pernah melihat jenis burung aneh ini, tetapi dunia purba adalah tempat yang sangat luas, jadi tidak mengherankan jika ada banyak spesies binatang purba yang tidak kita kenal. Aku lebih terkejut butuh waktu lama untuk sesuatu untuk melihat melalui penyamaran Bahtera, kata Xiao Hong dengan tenang. Ini juga menunjukkan bahwa kita telah melakukan perjalanan sangat jauh ke dunia purba, jadi kita dapat mengharapkan lebih banyak skenario ini selama sisa perjalanan kita. Ada sejumlah besar burung aneh itu, tetapi mereka masih cukup mudah untuk dihadapi. Jika kita bertemu dengan beberapa binatang purba yang lebih kuat, maka kita mungkin harus meninggalkan Bahtera ini bila perlu, kata pemuda alis putih dengan alis berkerut. Tentu saja, jika kita benar-benar bertemu dengan makhluk legendaris seperti raksasa bermata 100 yang tidak dapat kita lawan, maka kita harus memprioritaskan kelangsungan hidup kita sendiri. Kakak Han, selanjutnya kamu bertugas. Terima kasih sebelumnya untuk kerja kerasmu, kata Long Dong kepada Han Li sambil tersenyum. Han Li mengangguk dengan ekspresi tenang. Sementara itu, wanita muda berjubah putih menoleh ke wanita bergaun hitam sambil tersenyum, dan bertanya, Kakak Xiao, kemampuan yang baru saja Anda keluarkan adalah Black Scorching Flames yang terkenal dari ras Black Phoenix, bukan? Legenda pasti benar dalam hal ini, nyala api itu memang sangat hebat. Xiao Hong sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum alisnya berkerut dengan sedikit ekspresi aneh saat dia menjawab, itu memang Black Scorching Flames, tapi hampir tidak layak disebutkan. Namun, kecapimu mengingatkanku pada harta legendaris. Dikatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, senior tahap integrasi tubuh dari wilayah roh surgawi memurnikan harta karun roh ilahi yang dikenal sebagai kecapi kebijaksanaan. Musuh menjadi batu, melelehkan logam, dan menyegel benda dalam es. Apakah harta yang Anda gunakan terkait dengan harta roh ini, rekan Taois Ye? Hehe. Aku tidak berpikir bahwa kakak Xiao akan begitu akrab dengan harta karun dari ras manusia kita.
Meskipun harta yang aku gunakan bukanlah kecapi kebijaksanaan, itu adalah replika harta kuno yang hanya mampu mengubah musuh menjadi batu. Tentu saja, bahkan kemampuan itu jauh lebih kuat daripada apa yang mampu dilepaskan oleh harta roh sejati, jawab Ye Ying dengan senyum mungil. Meski begitu, harta ini sebanding dengan harta roh rata-rata. Lagi pula, kemampuan untuk mengubah musuh menjadi batu sangat langka dan sulit dipertahankan, lanjut Xiao Hong. Mendengarkan percakapan antara kedua wanita muda itu, sedikit senyuman muncul di wajah Long Dong. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya ketika dia menoleh ke Han Li, dan berkata, "Rekan Taois Han, pedang terbangmu tampaknya cukup menarik. Ada 72, dan mereka terlihat seperti satu set yang lengkap." Itu mengingatkan saya pada seorang senior dari beberapa tahun yang lalu yang juga seorang kultivator naik. Meskipun dia hanya berada di tahap tempering spasial akhir pada saat itu, dia berhasil membuat formasi dengan 72 pedang untuk melawan kultivator integrasi tubuh dalam pertempuran. Dengan demikian menempa reputasi yang cukup untuk dirinya sendiri. Namun, pedang yang dipegang oleh senior itu semuanya berwarna biru langit bukan warna emas. Apakah pedang terbang Anda juga memiliki kemampuan formasi pedang yang serupa, rekan Taois Han? Long Dong tampaknya cukup tertarik dengan pedang Azure Bambu Cloud Swarm yang baru saja dilepaskan Han Li. Hati Han Li sedikit tergerak setelah mendengar pertanyaan ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menjawab, "Oh, aku tidak menyadarinya. Bolehkah aku menanyakan nama senior itu dan formasi pedang seperti apa yang dia gunakan? Aku hanya menyempurnakannya banyak pedang terbang jadi aku bisa punya lebih banyak senjata untuk melawan musuhku. Aku tidak tahu tentang hal-hal seperti formasi pedang." "Oh, aku pernah mendengar tentang orang yang dimaksud oleh rekan Daois Long. Dia seorang senior bernama King Yuanzi, dan dia memang sosok yang cukup legendaris pada masa itu. Aku tidak tahu jenis formasi pedang apa yang dia gunakan, tetapi saya mendengar bahwa dia menemukan formasi itu sendiri. Sayangnya, senior ini tidak pernah terdengar lagi setelah memasuki dunia purba ribuan tahun yang lalu. Jika tidak, dengan bakatnya yang cemerlang, senior itu bisa saja sangat mungkin mencapai tahap integrasi tubuh." Wanita berjubah putih itu menyela sambil tersenyum. Long Dong hanya tersenyum tipis. Namun, Han Li terdiam lama setelah mendengar ini. Tampaknya King Yuanzi ini adalah orang yang menemukan seni pedang Azure Essence. Dia agak terkejut mengetahui tentang sosok legendaris ini dari keduanya. Sayang sekali dia telah memilih jalur kultivasi simultan. Kalau tidak, dia bisa mencoba untuk mendapatkan warisan King Yuanzi ini dan terus mengembangkan seni pedang Azure Essence miliknya. Dengan mengingat hal itu, Han Li memberi hormat sopan kepada yang lain sebelum naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru, terbang ke titik tertinggi Bahtera Giok, di mana dia duduk dengan menyilangkan kaki. Han Li jelas tidak mau terus terlibat dalam percakapan lebih lanjut, dan 4 anggota partai lainnya juga mengucapkan selamat tinggal satu sama lain sesudahnya. Beberapa kembali ke ruang kultivasi mereka yang sunyi sementara yang lain pergi ke bagian lain dari Bahtera Giok untuk tujuan berbeda. Meskipun mata Han Li tertutup, dia tidak akan benar-benar memasuki kondisi meditasi yang dalam. Sebaliknya, dia mempertimbangkan beberapa seni kultivasi yang belum sepenuhnya dia pahami dalam pikirannya berulang kali. Pada saat yang sama, dia melepaskan sebagian dari indera spiritualnya untuk terus memantau daerah sekitarnya jika ada lebih banyak binatang purba yang tiba-tiba menyerang Bahtera. Selama 8 hari berikutnya, Bahtera Roh melanjutkan perjalanan di bawah naungan awan raksasa. Meskipun beberapa jenis binatang terbang lain ditemui di sepanjang jalan, semuanya terbang begitu saja tanpa menyerang. Binatang buas ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk melihat penyamaran perahu roh. Han Li sampai di hari ke-9 dari shift-nya. Pada siang hari itu,
dia baru saja memasang sekumpulan batu roh baru ke perahu dan hendak kembali ke tempat semula untuk duduk lagi ketika langkah kakinya tiba-tiba tersendat. Dia tiba-tiba menoleh dan mengarahkan pandangannya ke depan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti ini bisa muncul di sini? Ekspresi Han Li menjadi gelap saat berteriak. Meskipun tidak terlalu keras, itu cukup untuk mengingatkan 4 anggota lainnya. Beberapa saat kemudian, beberapa seberkas cahaya melesat dari berbagai lokasi di bahtera sebelum terbang ke arah Han Li. Apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil kami, Saudara Han? Apakah kami menghadapi bahaya? Apa ini? Mungkinkah kata-kata Xiao Hong dipenuhi dengan kebingungan? Namun Long Dong sepertinya segera mendeteksi sesuatu saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pemuda alis putih dan Ye Ying juga mengeluarkan indera spiritual mereka pada saat yang sama. Apa itu? Mungkinkah makhluk level roh sejati? Seru pemuda itu. Ye Ying tidak mengatakan apa-apa, tapi terlihat terkejut di matanya. Sebaliknya, Han Li sudah tenang saat ini. Indera spiritualnya tertinggal di udara beberapa ratus kilometer di atas mereka, di mana bayangan hitam raksasa melayang, menutupi hampir seluruh langit. Awan hitam berjatuhan tanpa henti di dekat bayangan hitam dan kilat menyambar di tengah gemuruh guntur. Hembusan angin abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tersapu seperti pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi. Di awan yang terpisah, bagian kecil dari tubuh bersisik abu-abu terlihat, tetapi tidak ada yang tahu makhluk apa ini karena ukurannya yang sangat besar. Namun, dari kejauhan, orang bisa mengetahui bahwa bayangan hitam itu berbentuk lingkaran. Tampaknya sangat mirip dengan makhluk level roh sejati yang legendaris. Karena itu, tidak heran jika semua orang di bahtera begitu resah karenanya. Sama seperti semua orang terguncang karena terkejut, tangisan aneh yang tidak berbeda dengan lenguhan sapi terdengar dari kejauhan. Gemuruh guntur kemudian meningkat, ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di dekatnya. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, petir masih cukup jelas terdengar oleh semua orang. Setelah mendengar teriakan ini, ekspresi Ye Ying mereda saat dia menghela nafas lega, dan menjelaskan, itu bukan roh sejati, itu adalah binatang purba, kura-kura petir. Ini adalah salah satu jenis binatang purba terbesar di dunia purba ini, tetapi menopang dirinya sendiri dengan menyerap petir di sekitarnya dengan tubuhnya. Dan tidak akan menyerang makhluk hidup lain kecuali diprovokasi. Namun, jika Anda mendapatkan sisi buruknya, itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Paling tidak, seseorang harus berada di tahap integrasi tubuh untuk memiliki peluang melawannya dalam pertempuran langsung. Lightning Turtle, apakah itu binatang purba legendaris yang dikatakan lahir di tengah petir surgawi? Kudengar selama ada persediaan petir yang cukup, hal-hal ini akan terus berkembang tanpa batas waktu tanpa batas atas ukuran yang bisa mereka capai. Mereka adalah spesies yang luar biasa dan saya pernah mendengar bahwa transport spirit turtle dari wilayah Xuanwu, yang mampu membawa dan mengangkut seluruh kota, bisa menjadi lightning turtle. Meskipun yang di atas kita sudah cukup besar, itu masih tidak ada bandingannya dengan transport spirit yang legendaris itu. Xiao Hong mendecakkan lidahnya heran. Aku tidak yakin apakah transport spirit itu benar-benar lightning turtle atau bukan, tapi jika memang begitu, maka lightning turtle ini kemungkinan besar kurang dari 1/10.000 ukuran transport spirit. Meski begitu, itu masih bisa membunuh kita jika kita memprovokasi, jadi sebaiknya hindari hal ini, kata Long Dong sambil tersenyum. Itu memang benar. Kami sebenarnya cukup beruntung bisa menyaksikan makhluk seperti itu. Kura-kura petir biasanya bersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat jarang muncul ke atas tanah, jadi itu pasti bukan sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Mereka biasanya hanya muncul dari tanah ke. Tunggu, ini buruk. Jika kura-kura ini telah muncul di sini, maka pastilah semburan petir yang menakutkan akan muncul di sini.
Kakak Long, kendarai bahteramu menjauh dari area ini secepat mungkin. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Hong, dan raut wajahnya langsung berubah pucat pasi. Semburan petir. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah mendengar ini. Ekspresi Long Dong menjadi gelap, tubuhnya bergoyang dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di haluan bahtera lebih dari 100 kaki sebelum membalikkan tangan untuk menghasilkan harta karun seperti lencana. Dia menggosok tangannya dengan lencana di antara keduanya, dan awan putih di sekitar bahtera tiba-tiba menghilang. Seluruh bahtera kemudian tersendat sebelum tiba-tiba meluncur ke arah tertentu, bergerak hampir 2 kali lebih cepat dari kecepatan aslinya saat melesat ke udara sebagai seberkas cahaya putih. Namun, bahtera roh baru saja menempuh perjalanan beberapa puluh kilometer ketika lapisan cahaya biru yang berkilauan tiba-tiba muncul di udara di atas bayangan hitam raksasa. Cahaya biru kemudian mengalir melalui udara ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat beberapa napas, garis biru muncul di langit di tengah ledakan keras yang bergemuruh. Garis biru dipenuhi dengan tenaga listrik tak terbatas saat itu melengkung di udara langsung menuju kelompok mereka. Long Dong menarik napas tajam setelah melihat kecepatan gila di mana garis biru itu bergerak, dan dia buru-buru berteriak, "Aku pernah mendengar bahwa setiap kali kura-kura petir muncul, semburan petir pasti segera menyusul, sepertinya itu memang benar. Semuanya, datang dan pinjami aku bantuanmu." Bahkan tanpa semburannya yang tiba-tiba, semua orang sudah merasa sangat tegang saat melihat garis biru yang mendekat dengan cepat. Dengan demikian, mereka berempat segera membuat segel tangan saat cahaya spiritual yang menusuk dengan warna berbeda memancar dari tubuh mereka. 5 semburan kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam bahtera roh. Setelah bergabung untuk bertindak sebagai sumber kekuatan kolektif, bahtera di bawah kakinya mulai mengeluarkan suara mendengung rendah sebelum bergetar hebat, diikuti dengan pemandangan di sekitarnya yang benar-benar kabur. Bepergian dengan kecepatan ekstrim, bahtera roh telah berubah menjadi buram yang hampir tidak bisa dilacak, dan dengan cepat melesat dari satu sisi langit ke sisi lainnya. Namun, bahkan dengan kecepatan yang fenomenal, garis biru di belakang bahtera masih mampu mengejar. Semua orang sangat heran melihat ini, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa cerita tentang semburan petir yang menakutkan sebenarnya tidak dibesar-besarkan. Syukurlah, mereka berlima dapat bergabung untuk memacu bahtera roh ke kecepatan maksimalnya. Jika seorang kultivator transformasi dewa normal yang keahliannya tidak terletak pada kecepatan menggantikan tempatnya, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Tentu saja, Han Li dan yang lainnya bukan kultivator transformasi dewa biasa. Mereka semua memiliki beberapa teknik rahasia untuk digunakan dalam situasi yang mengerikan, yang akan memberi kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatan bahtera roh ini. Namun, menggunakan teknik rahasia seperti itu akan menimbulkan efek samping yang melemahkan, dan tidak ada yang ingin menanggung risiko seperti itu di dunia purba yang berbahaya ini. Karena itu, semua orang bekerja sama pada kesempatan ini, memacu bahtera roh sejauh puluhan ribu kilometer, sampai cahaya biru di belakang mereka tidak terlihat dan guntur tidak terdengar lagi. Baru pada saat itulah semua orang menghela nafas lega sebelum menarik kekuatan spiritual. Bahtera roh segera melambat. Ekspresi Long Dong mereda saat dia menoleh ke Xiao Hong sambil tersenyum, dan berkata, "Itu hampir saja." Syukurlah, Peri Xiao bereaksi cepat. Jika tidak, penundaan sedikit lebih jauh akan membuat kita tersapu ke dalam petir itu. Meskipun kita mungkin tidak mati di sana, pasti akan sangat sulit untuk tanpa cedera. Belum mencapai kematangan penuh, jadi dia tidak bisa mendapatkan manik-manik itu. Namun, cangkang kura-kura ini mengandung kekuatan petir yang mencengangkan dan merupakan bahan yang luar biasa untuk memurnikan harta karun atribut petir. Jika makhluk yang sangat kuat bertemu dengan kura-kura petir ini,
mereka akan sangat gembira, kata Xiao Hong sambil tersenyum masam. Senior yang Anda maksud harus menjadi tetua ras Anda agar dia dapat berburu dan membunuh binatang buas yang menakutkan itu sendiri. Itu tidak lebih dari mimpi khayalan bagi para kultivator transformasi dewa seperti kita. Kami sudah sangat beruntung bisa selamat dari cobaan itu. Pria muda beralis putih itu masih memasang ekspresi ketakutan saat dia berbicara. Memang, tubuh kura-kura petir dipenuhi dengan harta karun untuk dipanen, tetapi akan bunuh diri untuk mencoba memburu satu tanpa basis kultivasi tahap integrasi tubuh. Mari kita lanjutkan. Semoga, sisa perjalanan kita akan menjadi sedikit lebih mudah, kata Long Dong dengan suara yang sedikit muram. Mereka telah bertemu dengan binatang buas yang lebih dari cukup kuat untuk membunuh mereka setelah kurang dari 20 hari di dunia purba. Setelah cobaan itu, semangat semua orang agak rendah, jadi tidak ada yang tertarik untuk melanjutkan konservasi. Dengan demikian, setelah beberapa pertukaran wajib, semua orang kembali ke ruang kultivasi masing-masing selain Han Li, yang tetap berdiri di tempat. Dia tidak memberikan kontribusi sebanyak satu kata pun untuk percakapan itu, tetapi setelah semua orang menghilang, dia mengalihkan pandangannya ke arah semburan petir dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas sedih sebelum kembali ke titik tertinggi dari Bahtera Giok, di mana dia duduk lagi.